Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li-kitabih wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabih. Hamdan yastajlibul marghub bi ridhaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa nabiyyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan ini waktu segala kebaikan berkumpul, diterimanya ketaatan, diijabah segala doa, diampuni segala dosa, dan dirindukan oleh ahli surga. Itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Allah akan memberikan keutamaan tersebut pada orang yang mau meraihnya. Untuk memperoleh keutamaan tersebut bisa dilakukan dengan cara beribadah dan melakukan amal kebaikan seperti sedekah, tarawih, baca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu haddun min shaumihi innal ju'a wal 'atsyu." Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu haddun min qiyamihi illa sahru wan nasaww. Dan banyak orang yang bangun malam untuk tahajud atau melakukan ibadah yang lainnya, akan tapi tidak mendapatkan apapun kecuali rasa terjaga dan rasa lelah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengkisahkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat Allah akan mengadili seluruh umat. Ada 3 golongan pertama yang dipanggil oleh Allah, yakni orang yang hafal Al-Quran, orang yang kaya raya, dan orang yang mati syahid. Yang pertama, Allah bertanya pada orang yang hafal Al-Quran, apakah aku tidak mengajarimu dengan apa yang telah aku turunkan pada utusanku? Orang yang hafal Al-Quran itu pun menjawab, ya Allah, engkau telah mengajariku. Kemudian Allah bertanya lagi, lantas apa yang kamu lakukan atas apa yang kamu ketahui? Maka orang yang hafal Al-Quran pun menjawab, aku beribadah siang dan malam. Allah pun berkata, kadzabta, diikuti dengan seluruh malaikat, kadzabta, kau berbohong. Kau hanya ingin dijuluki sebagai orang yang hafal Al-Quran. Kemudian Allah bertanya pada orang yang kaya raya, dengan apa kau gunakan apa yang telah aku berikan kepadamu? Terus orang yang kaya raya tersebut menjawab, aku mempergunakannya untuk bersilaturahim dan untuk bersedekah. Kemudian Allah berkata, kadzabta, diikuti juga dengan seluruh malaikat, kadzabta, kau berbohong, sebab engkau hanya ingin dijuluki sebagai orang yang dermawan. Kemudian Allah bertanya pada orang yang ketiga, yakni orang yang mati syahid, sebab apa engkau dibunuh? Orang yang mati syahid pun menjawab, aku dibunuh sebab aku berperang membela agamamu. Kemudian Allah berkata, kadzabta, diikuti juga dengan seluruh malaikat yang berkata, kadzabta, kau berbohong, karena kau hanya ingin dijuluki sebagai orang yang pemberani. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak menutup kemungkinan semua amal ibadah, perbuatan baik tidak diterima oleh Allah dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bisa menjaga amal perbuatan baik kita. Bagaimana cara menjaga amal perbuatan baik kita? Adalah dengan ikhlas. Ikhlas menurut Imam Hudzaifah Al-Mar'asyi adalah sesuainya perbuatan seorang hamba antara zahir dan batinnya. Dan segala perbuatan dilakukan hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ada seseorang yang dipanggil oleh Allah menuju surga. Ketika dia
berada di depan pintu surga, dia melihat kemegahan surga dan mencium aroma surga. Kemudian ada panggilan lagi agar dia berpindah tempat dari hadapan pintu surga. Dia bertanya, "Ya Allah, kalau aku masuk neraka, untuk apa Engkau menunjukkan surga terlebih dahulu padaku?" Kemudian Allah menjawab, "Ya begitulah engkau ketika ada di dunia. Kau bertawaduk pada manusia, tapi tidak tawaduk padaku. Engkau mengagungkan manusia, tapi tidak mengagungkanku. Engkau meninggalkan kejelekan karena manusia, tapi tidak karenaku. Aku menunjukkan surga agar engkau tahu apa yang telah engkau perbuat kepadaku ketika di dunia." Lalu, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang ikhlas? Syakik bin Ibrahim berkata, hisnul amal atau bentengnya amal itu ada 3. Yang pertama, melakukan segala perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menghindari sifat ujub. Kemudian, kita melakukan segala perbuatan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menguasai hawa nafsu. Dan yang terakhir, kita melakukan segala amal perbuatan karena menginginkan pahala dari Allah agar kita bisa terhindar dari sifat tamak dan dari sifat riya. Itulah 3 hal yang bisa membuat amal kita bersih, yang bisa membuat diri kita ikhlas. Maka, marilah jangan hanya beramal ibadah dan berbuat baik saja, akan tapi kita juga harus menjaganya. Kita sudah berpuasa selama bulan Ramadan, melakukan segala amal kebaikan dan perbuatan, tapi jika tidak dijaga, maka hal itu akan sia-sia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.